Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa ba'd, ayyuhal muhtaramun as-saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang mulia di bulan Ramadan, hari yang ke berapa ini ya? 15 ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sepertinya kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. InsyaAllah, ibarat kita melakukan perjalanan, sudah separuh dari perjalanan kita lalui. Masya Allah, tentu ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tanpa bantuan Allah, rasanya untuk hidup 15 hari di bulan Ramadan teramat berat bagi kita. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian, kita semuanya masih diberikan kesempatan menuntaskan sisa perjalanan kita. Dan nyatanya juga kita sejatinya adalah orang-orang yang sekarang ini sedang memanfaatkan sisa. Ya, kita tinggal sisa saja ini. Ya, sisa ya. Mungkin ada yang belum sisa, masih memulai, rasanya nggak ada ya. Masya Allah ya. Jadi, dan ini barangkali juga sekaligus tema kita ya. Ini judulnya memuliakan hidup di masa senja ya. Ini memang satu buku yang awalnya sengaja saya tulis dikala saya memasuki umur 50 tahun lah kira-kira, berarti sudah 3 tahun yang lalu. Dan nulisnya awalnya di Facebook ini sejatinya. Tulisan di Facebook secara kontinu terus, itu rupanya ada seorang kawan penerbit rupanya mengumpulkan dan dibawa ke penerbit Pustaka Imam Syafi'i dan akhirnya terbit dan semoga bermanfaat. Insya Allah. Itu sih awalnya tidak berniat untuk dicetak atau apa, jadinya nulis saja. Ibu-ibu dan bapak juga masih bisa berkunjung ke Facebook saya. Namanya Ahmad Misbahul Anam. Saya udah nulis sudah 2147 atau berapalah pokoknya. Sejak masa Covid. Ya, masa Covid itu kan pengajian libur. Wah, ini gimana ini? Ya, ide, gagasan, persiapan sudah ada, lalu kemudian saya diajarin anak-anak, yang ngajarin anak-anak, tulis saja di Facebook lah katanya. Tulislah di Facebook, jadi manfaat sampai ya sekarang masih terus menulis ini. Ya. Covid nggak? Oh, udah libur. Masya Allah, emang ini luar biasa nih, aman dah. Insya Allah. Dan memang begitulah ya. Saya juga pernah mengalami Covid itu ya. Yang ramai itu tahun 2020 atau 2021 ya. Iya, saya terpaksa iktikaf di Muslimat Center sendirian. Sendirian aja, nggak ada kawannya. Ya adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Karena ibu-ibu nggak ada yang datang, jamaah nggak ada yang datang, ya sudahlah, sholat aja sendiri ya. Menemani pihak keamanan ya, menemani yang ada di pos ya, kan kasihan ya. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku ini mungkin nanti tidak usah kita khatamkan hari ini ya. Nanti kita bahas secara bersambung kalau pas kosong gitu. Mungkin di sini pas
ustadz utamanya kosong gitu ya. Nah, nanti saya siap jadi oh gitu iya. Nanti pokoknya setelah yang 8 itu ini, jadi saya siap jadi ini badal. Badal itu dalam bahasa Arab pengganti, betul ya? Badal ya. Insya Allah bukan badal golat, bukan badal yang salah, insya Allah. Insya Allah iya. Nah, ayat ini bermula dari beberapa hadis memang. Iya, beberapa hadis yang cukup bisa sejatinya sudah ada, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sering membaca seperti di kitab Riyadhus Shalihin barang yang paling dekat. Iya, hadis-hadis masih awal-awal. Ada satu hadis bisa dibuka di halaman 3. Iya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Ada 2 nikmat ya, yang seringkali membuat kebanyakan manusia terlena. 2 nikmat itu aja sejatinya ya. Nikmat-nikmat yang banyak itu ya anak cucunya 2 nikmat ini. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu, sehat. Betul ya? Karena ada sehat, ibu-ibu akhirnya bisa bepergian. Nikmatnya bepergian katanya. Tapi kan karena sehat. Ya. Ibu-ibu bisa melancong kemana-mana. Ya. Bisa berbelanja. Ya, mungkin sekarang juga bisa menyiapkan diri nanti katanya, tadi diumumkan mau hari raya sebentar lagi katanya ya. Nah, beli tiket. Kita beli tiket itu dasarnya apa? Sehat, bukan duit, bukan. Sehat, punya duit. Kalau nggak sehat, jadi beli tiket nggak? Enggak. Masya Allah. Ya. Karena sehat itulah, Masya Allah. Jadi sehat ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, sehat ini penting. Betul ya? Kita bisa berumah tangga, berkeluarga karena sehat. Nggak sehat, aduh kasihan nanti membuat orang susah. Sehat. Ibu-ibu berusaha sehat karena apa? Biar nanti pasangannya, anak-anaknya bisa dilayani. Bapak-bapak juga demikian. Bapak juga menjaga kesehatan agar apa? Bisa melayani keluarganya. Kalau sakit, wah, repot ya. Ibu-ibu berangkat ke sini sehat, walaupun sehatnya mungkin tidak 100%. Ya, udah berkurang kayak kita kan, dikurangi, tapi masih sehat. Rasanya malu mau ngomong sakit. Mohon maaf nggak datang ngaji. Nasihat orang tua. Iya, jadi disihat-sihatin sampai barangkali malu mau nelpon. Mohon maaf, saya nggak ngaji, ngapain? Sakit, malu. Maka berusaha sehat. Masya Allah. Hari ini ada peperangan di mana? Timur Tengah ya. Di Irak, di beberapa titik perang. Karena apa? Tentaranya sehat. Kalau tentaranya sakit, jadi perang nggak? Enggak. Perang doa aja. Perangnya doa. Masya Allah, sehat. Gimana mau ya perang kalau nggak sehat? Masya Allah. Nah, sehat itu kadang-kadang dia bisa menjadi bermanfaat, tapi juga bisa memberikan mafsadah, memberikan kerugian karena sehat ini. Ya. Kalau bermaksiat, kesehatannya merusak. Allah Akbar. Kita hari ini berusaha memanfaatkan kesehatan kita untuk apa? Thalabul ilm. Nah, sehat. Maka setiap yang masih sehat, semoga masih diberikan oleh Allah keluangan untuk memanfaatkan sehat. Yang kedua adalah wal faraghu, waktu luang. Nah, soal waktu luang,
Rasulullah menyebutkan, ada beberapa hadis nanti disebutkan di sini ya. Rasulullah menyebutkan bahwa a'maru ummati baina sittin wasab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Siapa yang 90? Siapa yang 80? Siapa yang 70? Masya Allah, alhamdulillah ya. Siapa yang 60? Siapa yang 50? Saya termasuk. Siapa yang 40? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Tuh, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan tentang umur sejak 40 memang. Nanti bisa ibu-ibu catat atau di sini juga udah ada. Iya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Ayatnya panjang. Ayat tentang pesan kepada anak-anak agar ya bertakwa kepada Allah dan juga mengingat tentang bagaimana susahnya orang tua hamil, melahirkan dan merawatnya. Hatta idza balagha asyuddahu. Sampai kemudian seseorang itu Allah sampaikan ya usianya balagha asyuddahu, laksana matahari sedang di atas ubun-ubun. Jam berapa kira-kira? 12 lah kira-kira ya. Dohor ya, dohor Allah sampaikan. Jadi dari pagi gelap itu kan Allah hantar kita rezekinya, kekuatannya, kesehatannya, pikirannya sampai zuhur. Di Quran disebutin sampai zuhur itu berapa umurnya? Arba'ina sanah. Di ayat itu sebutin itu ya. 40 tahun. 40 tahun itulah puncak dari umur kita ini. Tadi wal faraghu itu waktu luang tadi. Dari gelap lurus ke atas puncak kita 40. Maka di saat umur 40 itulah barangkali bapak dan ibu sudah mulai bisa mengenang. Coba nanti pulang dari ngaji ditulis umur 40 itu apa saja yang menjadi bagian dari pekerjaan kita yang mulia. 40 itu para alim mencatat beberapa aspek ketika di usia 40 itu. Yang pertama biasanya orang yang umur 40 itu sudah menikah. Menikahnya kapan? Usia pernikahannya kira-kira 15 tahun. Kalau nikahnya umur 25 tahun, mungkin rata-rata kita antara itu ya, 25, 26, 27 ya, sudah menikah. Apa yang kita bisa rasakan di saat seseorang bisa membangun rumah tangga 15 tahun? Nikmat apa kira-kira? Wah, nikmatnya banyak banget ya. Masya Allah. Bisa mengelola emosi. Nikmat nggak itu? Nikmat. Ada keberanian. Orang nikah 15 tahun kan orang berani itu. Syaja'ah. Ya. Banyak hadis menjelaskan tentang inti daripada pendidikan dan kepribadian seseorang selain sifat sabar tadi adalah as-syaja'ah, keberanian. Syaja'ah. Sya titik 3 giginya ada titik 3-nya, syaja'ah, keberanian. Iya, orang menikah kalau nggak berani mundur ya. Mundur, nggak jadi. Kita menikah ini kan separuhnya adalah syaja'ah. Karena apa? Mungkin separuh lebih dari kita menikah itu masih gelap. Betul ya? Iya. Yang kelihatan kan cuman suaminya aja. Tapi apa pikiran sejatinya suami? Tidak tahu.
Bagaimana rezeki ke depan? Iya, memang waktu nikah ketahuan, tapi setelah itu, nah, problem-problem itu hanya bisa dilayani, bisa ditaklukkan oleh siapa? Orang yang punya syaja'ah, orang yang punya keberanian. Seperti dakwahnya Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu ada aspek saja. Kalau nggak berani, bagaimana Rasulullah, ya, pergi hijrah dari Mekah ke Madinah kalau nggak ada syaja'ah, nggak ada keberanian. Ibu-ibu, bapak-bapak berangkat ke sini pasti juga keberanian. Hujan masih gerimis, ya, gerimis rintik-rintik dingin, aduh mau berangkat di sini. Syaja'ah, masya Allah. Maka penting syaja'ah ini menjadi bagian dari akhlak Muslim. Seorang Muslim harus punya syaja'ah, keberanian. Ya, masya Allah, ya. Yang kedua, tadi ya soal tadi menikah, ya, banyak mungkin bapak dan ibu masih punya catatan yang banyak. Kalau itu bisa ditulis, bisa menjadi pelajaran untuk putra-putrinya. Bagaimana kami dulu, walaupun anak-anak suka protes, oh itu kan zaman dulu Pak, sekarang mah beda katanya, ya. Ya mungkin beda, tapi saya yakin ada aspek kesamaannya. Gimana cara mengatasi masalah-masalah itu, ya. Nikah 15 tahun, masya Allah, itu satu kenikmatan yang luar biasa, betul ya, dengan segala macam-macamnya. Hidup banyak masalah, coba diatasi, ditaklukkan. 15 tahun itu bagi yang umurnya 40. Kalau yang 70, berapa tahun itu hidup dengan masalah barangkali, ya. Mungkin suaminya bermasalah, mungkin istrinya bermasalah. Maksudnya bermasalah di hadapan pasangannya, Bu. Bukan masalah dalam artian negatif, bukan. Ya, betul kan? Lalu kemudian yang kedua, biasanya seseorang yang sudah 15 tahun dia memiliki satu PR. Apa itu? Menghadapi anak-anak yang usianya usia balik. Gimana menghadapi putra-putri yang usia balik? Repot, ruwet, sumpek. Waduh, masya Allah. Ada orang yang bercerita apa dimarahin sama anaknya, dikasih tahu anaknya ngambek, tinggal pergi. Waduh, nggak mudah ini, masya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya, kita bisa menemani anak kita melewati usia balik. Luar biasa, masya Allah. Kalau kita lihat, bayangkan ya, banyak guru-guru yang akhirnya, ya kan, punya masalah dan diadukan di mass media, di media sosial. Karena apa? Salah atau keliru ketika bersosialisasi, berkomunikasi, berdialog dengan anak-anak didiknya. Luar biasa kan, ya, dikasih tahu malah ditempeleng sama siapa? Muridnya. Aduh, masya Allah, repot ya. Allahu Akbar. Ini yang kedua tadi. Yang ketiga, seseorang yang Allah sampaikan umur 40 tahun, biasanya seseorang itu barangkali diberikan kemampuan untuk mengatasi, menerima amanah-amanah yang berat biasanya. Kalau di kantor biasanya sudah karirnya juga naik tuh biasanya. Biasanya ya 40 itu mungkin jadi kepala bagian, kepala ini udah naik, ya. Karena apa? Seiring dengan kesiapan mental, pikirannya dan macam-macamnya menghadapi banyak masalah. Makanya sangat bisa dimaklumi mengapa ketika ada seseorang yang umurnya kurang 40 tahun kok dipersoalkan. Memang begitu. Nah, itu ada sunatullah memang. Iya, sunatullahnya begitu. Iya, para pendiri dulu udah begitu memang. Iya, karena apa? Orang yang di bawah 40 dianggap belum sempurna cara berpikir, cara berdialog, cara macam-macamnya. Luar biasa nih, arba'ina sana. Ya, takdirnya sedang kita terima, ya. Ya sudahlah.
Namanya takdir nggak bisa ditolak ya. Oh gimana lagi ya. Yang ke berapa? 4. Nah, yang keempat ya adalah biasanya 40 tahun itu seseorang dia semakin terampil bersosial, berdialog dengan banyak orang. Di mana? Di lingkungan di mana dia tinggal. Ada yang ketua RT, ketua DKM, ketua perkumpulan atau apa, di lingkungannya biasanya. Nah, itu luar biasa ini. Jadi nanti kalau ada di antara putra putri kita ya di umur itu kok dipercaya oleh lingkungan dan lain sebagainya, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Mungkin banyak di antara orang-orang yang umurnya 40 tahun tidak peduli sama lingkungan. Ya, anak-anak kita harus kita ajari ya, peduli dengan lingkungan, dialog dengan lingkungan, dengan masyarakat ya. Nanti biar 40 tahun dia udah terbiasa, Masya Allah. Makanya seneng ya. Sekolah-sekolah ngajarin selama Ramadan ini membawa apa itu buku catatan ya, minta kepada imam atau penceramah taraweh untuk apa? Tanda tangan. Sepertinya itu hal remeh, cuma tangan doang di rumah juga bisa. Tapi saya suka memaknai si anak kan sedang diajari untuk berinteraksi dengan orang lain yang tidak pernah dikenal. Nah, saya suka sebagai pendidik menangkapnya begitu. Iya. Seusia anak itu senang karena apa? Dikala hari ini orang tidak peduli, dia hanya sibuk dengan gadgetnya saja. Punya kawan tapi virtual, tidak di alam nyata. Nah, bayangkan ya, sementara apa? Alat virtual tidak punya emosi. Yang emosi yang megang aja kan ya. Pencet nggak bisa dibanting gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang, anak kita ketemu dengan orang, si anak kita, si bocah itu berusaha untuk berdialog bagaimana dengan orang, walaupun ya waktunya hanya pendek saja. Masya Allah. Ini jasa para guru-guru ya, guru SD, guru TK itu gimana? Mereka meyakinkan ya. Makanya yang betul itu mestinya guru TK, guru SD itulah yang gajinya lebih gede dibandingkan profesor. Mestinya begitu. Kalau menurut saya, kalau saya presidennya itu berubah, profesor itu gajinya kecil aja. Karena apa? Profesor itu tinggal ongkang-ongkang gini, tinggal nyuruh aja ya, nanti penelitian sana ya, datanya kumpulin, olah sekalian ya. Nanti Bapak karena apa? Besok mau ngisi seminar. Gampang. Tapi guru PAUD, wah, Masya Allah, dia bekerja dengan pikirannya, bekerja dengan hatinya, bahkan malam hari berdoa kepada Allah. Agar apa? Besok murid saya nggak ada yang ribut. Allah, Masya Allah. Makanya dialog Quran itu kan luar biasa ya. Isinya ya bunayya, wahai anak-anakku. Ya. Al-Quran itu menurut seorang penulis ya, satu tesis di Mesir, judul bukunya ini awalnya tesis Al-Hiwar Bainal Aba wal Abna, dialog antara orang tua dan anak-anak fil Quran, di dalam Al-Quran. Beliau bagi ditemukan dialog itu ada 17 dialog. Satu dialog tidak ditentukan apakah dengan ayah atau dengan ibu. 2 dialog dengan ayah. Selebihnya 14 dialog itu anak dengan ibu-ibu, bayangkan. Jadi ibu-ibu itulah tonggak pertama kalau kita melihat apa sirah di dalam Al-Quran, orang yang mengajari anak-anak banyak bicara, berdialog, berinteraksi dengan orang lain. Ibu-ibu ini, Masya Allah ya. Betul ya? Kalau kita kembalikan ke ayat bahwa soinal insana biwalidayhi hamalhu ummuhu kurhan wa wada'uhu kurhan, itu sejak lahir, mungkin bahkan sejak dalam kandungan kan. Kalau kita membaca buku-buku barat tentang bagaimana mendidik anak itu kan diawali sejak dalam kandungan katanya. Maka tercipta lagu-lagu Beethoven segala macam itu. Pernah ya? Pernah dengar nggak?
Pernah ya? Kayaknya ini era-era saya lah. Era metal inilah. Itu kan diciptakan sejatinya diantaranya untuk apa? Orang Barat kesusahan, gimana cara kami berdialog dengan janin? Gunakan lagu itu. Masya Allah. Kita lebih daripada itu. Sebuah buku menuliskan bahwa bahkan mendidik anak itu sejak mencari calon pasangan katanya. Nah, itu mendidik anak itu. Jadi maaf kalau hari ini mungkin anak kita itu dwablek. Nah, kita dulu tidak menyiapkan pendidikan sejak nyarinya sembarangan aja gitu. Nah, barangkali nonton kali ya. Ini gambarannya gitulah kira-kira ya. Tapi kalau dulu nyarinya beneran, pakai istikharah, wah insya Allah lah. Nah, pakai sanad, mungkin ada sanad ini sopo ini, sanadnya kemana nih? Oh ketahuan ini. Silsilahnya kemana? Ketahuan itu, insya Allah mah. Insya Allah. Tapi yang jelas pasangan kita ini sanadnya adalah sanadnya Nabi Adam alaihis salam, gak usah khawatir. Jadi istri kita, suami kita itu keturunannya Nabi ya, walaupun tidak dipanggil Habib, enggak. Turunannya Nabi yang jelas, betul ya? Ada yang enggak keturunannya Nabi? Enggak ada. Kita ini keturunannya Nabi. Jadi kalau hari ini masih ada yang ribut soal Habib, buat kita mah udah lewat. Karena apa? Kita keturunannya Nabi. Ente aja nggak manggil saya Habib, salah sendiri. Guyannya begitu. Jadi ini kan ada yang ribut soal Habib, soal ini ya. Baik, apalagi tadi ya, 4 aja deh, banyak banget ini ya, baru pengantar ya. Sampai jam berapa nih Bu? Sampai 11 ya. Jam berapa nanti diingatkan saya. Ada tanya jawab Pak? Oh ada nggih. Nanti kalau jadi, nah tadi as-sihhatu wal farahu. Kalau kita ingat tadi ya, kesehatan kita berkurang, betul kan ya? Umur juga berkurang, wal farahu tadi, nyatanya sekarang juga tinggal sisa. Ya, sehat juga tinggal sisa. Ya kan? Pekerjaan kita kan sekarang sudah ringan-ringan ya. Ya. Oh, bukan yang berat-berat. Masih ada yang berat. Tapi kan kalau dihitung itu enggak seperti dulu. Iya, sudah ya. Maka baik bagi kita untuk merenungkan ya, merenungkan tentang satu doa ini, saya tuliskan ya di bawah nih ya, di halaman 1 nih. Ya. Jadi mungkin buku ini saya tulis setiap bab saya awali dengan doa dan saya tutup setiap subnya dengan doa yang punya kaitan dengan apa ya, dengan kita, agar apa? Kalau kita ingin memuliakan kita ya, manusia kita sendiri ini, rasanya dengan umur yang semakin berkurang, kalau tidak ada tambahan doa dan dibantu oleh Allah, nggak mampu lagi kita. Betul ya? Nggak mampu lagi. Maka kita awali dengan doa di awal ya. Doanya udah biasa, ibu dan bapak sudah hafal ya. Rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ini renungannya orang yang sudah senja. Nah, kita udah senja ini. Apa? Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Betul ya? Orang yang senja harus dilapangkan dadanya. Karena apa? Menghadapi anak-anaknya yang boleh jadi maaf-maaf, yang udah 60-70 sudah mulai meninggalkan tempat tidurnya di rumah kita. Betul? Karena berumah tangga berpindah. Kalau nggak lapang dada, apa kata kita? Oh, anak udah digedein malah udah ambil orang. Betul ya? Harus lapang dada. Hari raya sebentar lagi datang. Mak, mungkin datang sampai rumah hari yang kelima. Kalau dadanya nggak lapang, apa kira-kira? Iya, ini anak kagak tahu diri apa ya? Harus lapang dadanya. Allah, itu baru persoalan itu ya. Yang lain masih banyak.
Masya Allah. Makanya ada seorang ayah yang umurnya katanya sudah 84. Ya, 24 tahun. Pesen ke anak-anaknya, dia punya anak 3 wanita, semua udah menikah, udah berpindah rumahnya. Pesennya cuma satu ke anak-anaknya katanya. Apa pesennya? Tolong dong saya dikasih tahu juga. Tolong dipahami saya. Itu doang cuma mintanya. Dipahami. Sebagai apa? Seorang ayah yang sudah tua dipahami. Karena apa? Boleh jadi ada hal-hal yang biasanya seringkali terjadi, orang tua itu gampang emosi. Betul ya? Ibu-ibu suka emosi? Bapak-bapak? Ini harus lapang dada ini. Doa nih, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, Masya Allah. Ya. Nanti apa ya? Kan banyak maaf ya. Mengungkit-ungkit apa yang sudah dikeluarkan untuk membiayai anak-anaknya. Kan kadang-kadang terucap. Ini bocah udah dikuliahin sampai hebat, dimodalin. Giliran perlu ditelepon bodoh amat. Masya Allah. Boleh jadi ya. Makanya Quran itu sampai memesankan ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Allah. Paham ya? Ucapan yang baik, pemberian maaf, dia jauh lebih baik dibandingkan sedekah yang diikuti dengan caci maki atau apa. Allah. Orang tua nih. Ini pas doanya untuk kita. Saya juga sedang belajar jadi orang tua nih, walaupun belum punya mantu. Ya, mungkin yang udah punya mantu saya yakin, wah, saya melihat berat amat memang, ya, berat sekali. Ya. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah, entengkanlah urusanku. Iya. Karena apa? Nggak seperti dulu. Ya. Dulu waktu 40 tahun betulin genteng oke. Betul? Betulin pintu oke, yang penting masih ada tangga oke dah. Sekarang ya Allah Rabbi, jangankan betulin genteng ya, pintu kekunci di atas mau ngangkat tangan nanti aduh. Allahu Akbar. Mudahkanlah ya Allah. Banyak doa. Ya Allah Rabbi, banyak urusan kita ya, banyak sekali kan? Iya. Dan urusan kita ini jika tidak kita kelola dengan baik, nanti akan menghilangkan kemuliaan orang yang sudah seperti kita ini. Iya. Gitu. Jadi memang repot ya. Usia senja ini repot. Iya. Urusannya masih banyak, tapi kemampuannya sudah berkurang. Allah, berkurang banyak. Allah. Masya Allah, cari kacamata aja susah. Mana kacamatanya? Nggak taunya nempel di sini. Allahu Akbar. Lah itu apa mak? Kepala ya Allah Rabbi. Masya Allah. Manggil anak, manggilnya anaknya di depannya, tapi yang dipanggil seluruh anaknya di absen. Sopo iki jenenge iki? Allahu Rabbi, Masya Allah. Allahumma yassirli amri, mudahkanlah urusan. Ya itu yang bisa kita lakukan kan ya. Nggak mungkin juga kita masih pengen ngotot, nggak mungkin lah. Nanti bisa putus itu uratnya kan. Banyak orang masuk rumah sakit katanya gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Ya harus dientengin. Ya dientengin. Iya. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Betul ya? Udah senja itu lidahnya gimana? Kaku. Mau ngaji kaku. Ya kan ya, mau ngaji ngucapin
Anga. Iya kan? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Ahmad Anur yang pinter gitu dah. Masya Allah. Berat mau ngomong, nggak fasih lagi, ya. Apalagi? Iya. Nggak bisa ya Allah. Walaupun saya suka memberikan apresiasi yang tinggi, Masya Allah, banyak jamaah, bapak ibu belajar Iqra setelah pensiun, Masya Allah, luar biasa. Saya ada satu pengajian isinya pensiunan semua, kita bentuk menjelang COVID kemarin, dengan satu cita-cita apa? Saya ini pengen dalam hidup saya satu saat nanti kalau Ramadan bisa baca Quran sendiri katanya. Selama ini sedih cuma dengerin doang katanya. Kalau diajak baca Quran cuma bisa Allah, Allah itu doang katanya. Masya Allah, belajarlah mereka nih dari 2019. Alhamdulillah ada berapa ya? Ada 9 orang dari 50 orang itu sudah Al-Quran. Wah, alhamdulillah, senangnya nangis itu mereka. Setiap Ramadan selalu nelpon, alhamdulillah taat. Ramadan ini Ramadan pertama saya bisa baca Quran sendiri katanya. Masya Allah. Iya, tahu deh kata betul. Pokoknya bisa baca deh. Selebihnya masih berjuang menuntaskan Iqra 1, Iqra 2 udah 4 tahun. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting kan itu masih huruf di dalam Al-Quran. Kata Nabi, siapa yang baca alif lam mim itu pahalanya A-nya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri. Itu yang membuat mereka semangat. Mereka ngaji ini sepekan 2 kali. Ya, dibikin pengajiannya di rumah Pak RT. Mengapa? Alasannya sederhana, kalau ke masjid mereka malu. Ya, malu sama yang udah bisa. Pak RT-nya baik hati, karena apa? Pak RT-nya juga nggak bisa ngaji. Jadi nyemangatin warganya, aku juga nggak bisa ngaji nih, ayo sama-sama saya. Akhirnya warganya seneng, oh saya sama kayak Pak RT. Alhamdulillah itu. Jadi penting loh begitu. Jadi di lapangan itu ternyata perlu mengapresiasi orang. Aku ini podo kayak kamu, ayo kita belajar. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi tokohnya ini Pak RT. Di rumahnya Pak RT ngajinya. Itu kalau ngaji itu tadi. Bapak-bapak 2 kelompok itu Iqra. Kita datangkan mahasiswa 3 orang, yang satunya khusus yang Quran. Nah, yang Quran rumahnya tingkat. Ya, yang Quran belajarnya di bawah. Karena udah nggak malu. Yang Iqra belajarnya di lantai 2 biar nggak ketahuan. Dan kita atur setting begitu tuh biar dia nggak malu nanti ketemu temennya atau apa, ngajinya di atas saja. Masya Allah. Ya, kita atur sampai begitu agar apa? Orang itu semangat. Allahu Akbar. Ini itulah ya berjuang. Ibu-ibu mungkin di sini juga begitu caranya ya. Memang harus begitu. Waj'al 'uqdatan min lisani. Kita orang tua jangan sampai salah ucap. Ya kan boleh jadi ya, karena tidak bisa mengelola emosi, salah ucap. Akhirnya mungkin putra-putri kita tersinggung dan naudzubillah pergi meninggalkan rumah. Jangan sampai, kadang-kadang kesalahannya salah ucap. Ya. Cara mengucapkan yang salah. Mungkin pesannya benar, tapi cara menyampaikan salah. Karena apa? Namanya orang tua, ya kan ya. Orang tua kan biasa kan, orang tua harus ngikut kamu gitu. Kan begitu kan kadang-kadang ya, tancap di dada kita. Masya Allah. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Masya Allah. Jadi kita orang tua ini pokoknya doanya ndak usah banyak-banyak deh. Ini udah lumayan ini. Lapang dadanya, dimudahkan urusannya. Kalau ngomong bisa dipahami. Senang kan ibu-ibu bicara
ke putrinya, ke putranya bisa dipahami. Seneng nggak? Ya, seneng. Kalau anak itu paham, kita nggak perlu ngomong 2 paragraf deh. Ya, 2 kosakata anaknya paham. Oh, udah, itu udah. Masya Allah. Dan saya dapat cerita banyak juga, ya, anak-anak yang mengerti. Bapak ibunya walaupun ngomongnya sedikit saja, udah tahu. Masya Allah. Itu buah dari doa, dan itu kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana? Di saat kita sudah usianya senja seperti kita ini, ini aja udah. Alhamdulillah. Di antaranya ya mungkin masih banyak lagi doa ya, masih banyak banget nih. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya tentang umur ini kan tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surat Ar-Rum, mungkin saya yakin sudah untuk kesekian kalinya Bapak dan Ibu mendengarkan dari para guru-gurunya, ya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 5. Halaman 5 sebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah SWT menjadikan kalian min dha'fin dari lemah, ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah jadikan yang lemah itu menjadi kuat. Ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, dan lalu setelah kuat menjadi dha'fan, lemah kembali. Nah, sepertinya kita ini sedang mulai nurun ini. Dari 40 mulai turun karena apa? Mau masuk ke rest area. Ada yang mau masuk rest area masih ngebut? Ada nggak? Enggak lah, kurangin pelan. Luar biasa, ya. Masya Allah. Quran sudah ngasih lampu apa ini? Kuning peringatan kepada kita. Indah sekali ya agama ini, ya. Masya Allah. Lemah disemangati, kamu nanti mau jadi kuat. Tapi setelah kuat kamu nanti akan jadi lemah. Dikasih tahu oleh Allah SWT. Kita tidak dibiarkan oleh Allah seperti di dalam sebuah hadis, Aisma syi'ta, hidup semau-maumu, fa innaka mayyitun. Kan ya. Kamu mau mati nanti gitu. Hidup bolehlah semau-mau, tapi ingat kamu nanti mau mati, katanya. Wasyaibah, dan memutih. Ya, memutih rambut, ya, terutama sebagai tanda. Ya. Nggak bisa dibohongi, ya. Gimana caranya? Nggak bisa, mau dicat ntar ketahuan juga. Jadi putih. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan semua tadi yasha sebagaimana yang beliau maui, ya, kehendaki gitu. Wa huwal alimul qadir. Ini beberapa ayat, ya, sebagai bentuk kesadaran kita bahwa senja itu adalah sesuatu yang nyata. Betul, ya? Senja itu sesuatu yang nyata, ya. Orang boleh menghibur diri, saya tua tapi semangat saya muda, ya, silahkan aja, ya. Tapi sejatinya ya tua memang, ya tua, apalagi bahasanya. Saya juga tua gitu. Ya udah mulai lupa, mulai linglung, mulai greges, mulai sudah nggak nyaman dengan dingin, gitu. Masya Allah. Iya. Dan tapi Islam memberikan satu potensi, bukan berarti yang sudah senja tidak memiliki kemuliaan. Enggak. Islam tetap memberikan kemuliaan walaupun orang itu sudah senja, sama mulianya dengan yang muda. Bahkan yang sudah senja itu kemuliaannya sudah pasti. Karena apa? Dia sudah merintisnya, menabungnya sejak masa
Muda, sementara yang muda belum pernah jadi tua. Kalau mau boleh milih, bapak dan ibu mau jadi muda lagi? Nggak usah lah, nggak usah. Nggak usah lah, nggak usah, nggak enak jadi orang tua aja. Karena apa? Kalau jadi kita muda lagi, wah repot juga ini ya. Masya Allah. Nah, karena itulah ya, sebuah doa di sini disebutkan ya di dalam halaman 8 ya. Apa yang harus kita jaga di saat kita sudah usia senja? Sebuah doa bisa menutup dari tema pertama ini ya. Luar biasa ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena ia adalah penjaga segala urusan-urusanku. Masya Allah ya. Kalau kita sudah senja kan ya tinggal agama yang bisa menjaga kita ini apa? Coba. Iya. Kita teriak-teriak nggak ada orang dengar lagi. Ya. Tapi kalau agamanya baik, usia senja itu membuat dia bersemangat. Masih tetap mau belajar baca Quran walaupun Iqra. Karena apa? Agama menancap di dalam dirinya. Betul ya? Iya. Masya Allah, agama ini menjadi orang tua yang baik. Karena apa? Agamanya nancep. Orang-orang barat kan kebingungan ketika sudah tua, udah bingung dia, kehilangan nasab anak-anaknya. Karena apa? Sejak 17 tahun ya, di barat si anak sudah boleh berpisah dengan orang tuanya, bebas mau ngapain aja, bebas. Kita Masya Allah, usia sudah senja masih semangat. Karena apa? Faktor agama ini. Di dalam satu buku penelitian ya, nanti juga bisa buka di internet, tulis saja mana ya, pertanyaannya begini, negara-negara yang menjadikan agama sebagai ketenangan hidupnya, ternyata Indonesia paling tinggi, di atas 90%. Masya Allah, 95 bahkan ya. Masya Allah. Filipina termasuk tinggi karena Katoliknya ya. Amerika sudah tinggal 50. Negara-negara Eropa tinggal 30, ada yang 20. Iya, stres agama. Iya tadi, agama itu bukan membahagiakan. Nah, makanya mengapa di Eropa, kalau ibu-ibu lihat juga ya, di sono kok ada gereja dijual jadi masjid, terawih di depan WTC di New York itu. Karena apa? Banyak orang merindukan kebahagiaan dan agama memberikan itu. Masya Allah. Kita alhamdulillah, walaupun kata orang agama Islam kita ini KTP, tapi tetap itu membahagiakan kita. Betul ya? Kita marah kalau apa? Di KTP tulisannya agamanya apa, kosong, marah kita. Karena apa? Memang walaupun cuma tulisan Islam itu membahagiakan. Bagaimana orang nggak bahagia di hari raya? Itu kan karena sumbangan Islam ya. Semua bahagia ya. Walaupun tidak puasa Ramadan, kalau dengar takbir hari raya itu, wah bahagianya itu, Masya Allah. Pokoknya besok saya mesti tampil sebagai muslim, baju koko, kopiah baru, kerudung baru, karena itu emang sunatullahnya begitu. Masya Allah. Dan kalau kita membaca sejarah, bayangkan ya, ini soal perdebatan di lapangan, ini bid'ah atau enggak, kan suka ada Arba'u Khulafatur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebutkan di dalam pergantian terawih itu rupanya punya sejarah tentang apa? Dakwah di Indonesia rupanya. Karena apa?
ada kelompok lain yang masuk untuk apa? Mengacak-acak agama. Orang Islam diingetin, oh kita ini luar biasa itu. Jadi tidak sekedar sesederhana orang menyebutkan perbedaan firqah-firqah, enggak. Ya, dia punya sejarah tentang dakwah yang panjang. Masya Allah. Syiah, itu. Syiah pengen masuk. Iya, Masya Allah, luar biasa itu ya. Baru ingat tadi ya, betul. Wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi, ya Allah, di usia senja ya. Jadikanlah duniaku ini menjadi baik. Kapan? Ketika udah senja. Boleh jadi kan? Waktu bekerja dulu kecampuran mana yang haram, ya, mana yang syubhat, kan kita nggak tahu, nggak bisa ngontrol, ya kan? Karena apa? Terimanya udah gelondongan, terima nih. Yang itu adanya yo itu, nggak mungkin ini kita buang memulai dari nol, nggak mungkin juga kan ya? Ya Allah, jadikanlah hartaku, kehidupanku ini sesuatu yang bertambah baik, yang soleh. Betul ya? Masya Allah nih. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah, jadikanlah akhiratku menjadi sesuatu yang baik. Mengapa? Karena ia adalah tempat kembali. Ada yang kembalinya nggak sampai ke akhirat, sampai kampung halaman aja lah saya. Ada? Enggak. Iya, kita mau kembali kemana? Ke kampung halaman tempat kelahiran kita sekalipun, itu bukan hakikat kita kembali. Kembali kita itu ma'adi, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kembali kita? Akhirat. Di akhiratnya di mana? RT apa? Surga. Jangan RT neraka ya. RT surga. Karena apa? Memang kita ini sertifikatnya di sono. Sekarang kan pindah karena keluar gitu dari surga. Sertifikat kita surga. Sekarang kita sedang mengurus sertifikat kita agar kembali ke surga. Masya Allah, indah sekali ya. Dengan Ramadan, ya, kita sejatinya sedang mengurus sertifikat. Ya, Masya Allah. Waj'al hayati ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini, kehidupan kita banyak banget ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi apa? Ziyadatan, tambahan kepadaku atau bagiku fi kulli khairin, setiap kebaikannya. Bangun tidur tidur lagi. Maksudnya apa? Bangun tidur dicatat sebagai sebuah ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Satu doa yang kita bangun sebagai bentuk kesadaran bahwa kita ini yang membangunkan adalah Allah, bukan karena kesehatan kita, bukan. Itu iman pada takdir, doa itu. Yang bangunin kita siapa? Allah. Kalau tidak dibangunin oleh Allah, walaupun disiram, tetap aja tidur. Ya kan ya. Godang kanan, belok ke kiri. Masya Allah. Allah yang bangunin kita. Betul ya? Kalau tidak Allah mah berat kita ini, ya Allah. Ngapain nggak bangun, Mak? Bangun tambah ruwet katanya, tidur lagi aja dah. Masya Allah. Makanya ada satu hadis yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah SWT menyampaikan tentang bagaimana orang Bani Israel, nanti ada satu ayat, saya lupa ayatnya ya, menjelaskan tentang Bani Israel yang Allah berikan rezeki yang rezekinya belum pernah dikasih ke umat sebelumnya. Nah, itu Ibnu Katsir menampilkan satu hadis, pendek hadisnya.
Hadisnya berbunyi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi qudu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapa saja yang dia bangun pagi dalam kondisi punya iman di dalam hatinya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu ungkapan iman, bukan sekedar doa pada umumnya, itu ungkapan iman ya. Yang kedua, yang dibangun atau orang yang dibangunkan pagi itu tenaganya bisa digerakkan kuat, betul ya. Setelah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kakinya mulai turun dari dipan tempat tidur, sekurangnya gelinding. Kalau nggak bisa nurunin kaki, gelinding dulu deh. Ngapain mak? Aduh, ini seloroh. Gelinding dulu dah, pelan-pelan. Lumayan tuh, masya Allah. Lalu kemudian qudu yaumihi, pagi itu seseorang bisa sarapan pagi, bahasa sederhananya. Kalau lagi nggak puasa, pagi itu ada sarapan, ada kopi, ada teh, bisa sarapan. Seandainya seseorang itu di pagi hari hanya punya 3 itu aja, ada iman dalam hati, fisiknya bisa digerakkan kuat, lalu kemudian ada rezeki, hanya untuk cukup pagi itu saja, kata Nabi, itu udah cukup. Kata Nabi apa? Faka'annama haizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan dunia ada di genggaman tangan kalian. Allah, betul ya. Bagaimana Nabi di zaman Rasul pernah turun surat Rum tentang nanti akan ditaklukkannya Romawi. Tapi kapan ditaklukkannya? Ketika Nabi masih hidup? Enggak, sudah di zaman berganti. Allahu Akbar. Para sahabat pengen mewujudkan doa itu, ayat itu, bayangkan itu. Masya Allah. Jadi artinya gini, saya suka menyebutkan, kalaulah hari ini kita berjuang di Indonesia, ya, sudah berdakwah, sudah ngajak orang, kok tidak mau ngikut, lihatlah kisah Rasul saja, apa yang sudah diberitakan dalam Al-Quran, tidak hari itu, tidak di masa beliau hidup, itu diwujudkan. Makanya apa? Jangan suka emosi di Facebook, di WA, ya. Ini sudah ini yang tampil begini lagi. Ini sudah khianat, sudah. Kan suka sekarang begitu ya. Sekarang orang marah-marah ini. Saudi ini khianat karena apa? Kerjasama dengan Amerika, karena apa? Negaranya jadi pangkalan katanya. Apa saya bilang ini? Orang Muslim tidak begitu dia. Dia punya urat yang panjang, betul? Punya doa yang panjang, namanya perang. Karena apa lo nggak begitu assalam itu? Kita nggak bisa umrah, nggak bisa haji. Amerika nggak ngerusui kan ya? Namanya penjahat kan selalu begitu ya. Ngapain ini sekarang ya orang-orang kan? Mau ngapain ini? Kok apa? BOP ya? Iya. Ngapain Prabowo kok nego dengan Israel, dengan Amerika? Sederhana, saya juga nyebut kita ini sedang dirampok sama perampok. Kita mau negosiasinya sama siapa? Pak RT sama Pak Lurah. Negonya sama siapa? Iya, sama perampoknya lah. Gitu. Ini sederhana. Orang sekarang ini nggak nyampe di situ. Yang penting semangat perang. Kita ini punya apa sih? Hebatnya kita ini apa? Bayangkan Iran yang kuat kayak begitu, krak, mati. Masya Allah. Bahwa kita punya Allah, iya, tapi yang ngitung lah ya. Badan kita ini piye, udah ngos-ngosan. Masya Allah, ini penting. Dan itu kan di WA orang ribut ini gimana sih, saling mengkhianatkan, saling nuduh. Ya Allah, ini di Ramadan diingetin. Ini Ramadan, Bang. Kan
Ramadan juga boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Iyalah. Iya, boleh aja. Memang harus kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memang iya gitu. Nah, ini penting ini. Ini bukan soal dukung mendukung ya. Saya nggak pernah saya nawa itu pokoknya lempeng dakwah aja saya ini pokoknya. Dakwah lancar ya wis. Nggak pernah terlibat dalam apa-apa kecuali dakwah aja saya lah. Ya. Jejaknya bisa dilihat. Wa aslih li fi mana tadi? Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allahu akbar. Doa ini indah sekali ya, Bu. Pak, Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah kematian menjadi saat-saat tempat atau waktu istirahat dari setiap kejelekan. Matinya orang beriman itu tempat istirahat. Betul nggak? Roha, tempat istirahat. Maka bagi setiap muslim mukmin yang menyadari, yang mengetahui bahwa kematian itu tempat istirahat, maka dia harus menyempatkan, memanfaatkan, menyediakan semaksimal mungkin agar benar-benar terwujud kematian itu sebagai tempat istirahat. Seperti bapak dan ibu punya cita-cita ngobrol sama suami istri, Pak, kita bikin rumah yang nanti tempat untuk istirahat kita. Konsepnya begitu, rumah itu tempat istirahat. Karena tempat rumah istirahat pasti dimulai dari mana? Oh, kita mulai dari beli tanahnya dulu. Di mana? Oh, di sana, di Jonggol aja, sepi. Atau mungkin ya di sini karena dekat lapangan, sepi. Nggak ada pabrik, nggak ada terminal, kan begitu kan ya? Baru setelah itu desainnya, persiapannya kan ya? Desainnya jadi, baru kemudian interiornya gimana nih? Catnya gimana? Tempat masaknya di mana? Karena apa? Kita punya konsep rumah kita sebagai tempat istirahat. Kita juga begitu. Kita punya konsep mati itu adalah tempat istirahat. Kapan persiapannya? Dari sekarang ini. Iya. Sekarang itu posisi kita di mana? Di usia senja nih. Jadi kita menyiapkan sudah di penghujung perjalanan ini. Jadi ibarat proyek itu dikejar target. Kejar target. Kayak Pak Jokowi dikejar target bikin IKN gitu. Jangan sampai nanti IKN belum jadi keburu turun. Kita juga begitu. Jangan sampai tempat istirahat belum jadi, kontrak kita sudah habis. Waduh, repot ini. Mau? Ya enggak lah, dari sekarang nih cek kalau gitu. Agar apa? Agar benar-benar kematian itu jadi tempat istirahat. Kan bahagia kalau apa? Wafatnya, Masya Allah ya, banyak alim, guru-guru kita ya, imam masjid, imam taraweh ya, meninggal saat ngimamin. Ya Allah, mulianya itu ya, Masya Allah. Meninggal saat jadi jamaah sholat fardu, enak banget ya, Masya Allah. Naudzubillah, ada yang meninggal iya saat nyawer gitu kan. Halah mas, astagfirullah. Saat gaple ya, saat korupsi, ya Allah Rabbi, naudzubillah min dzalik ya. Masya Allah. Telah meninggal seorang jamaah, ditemukan tidak ada teman, tapi di depannya ada buku Iqra. Wah, kayak apa ini? Berarti dia meninggal sedang belajar baca buku Iqra. Ya Allah Rabbi. Husnul khotimah nggak kira-kira?
Walaupun baru Iqra itu. Iqra aja itu bisa jadi alamatun min alamatin husnul khatimah itu ya. Ya Allah Rabbi. Saya pernah ditelepon seorang kawan, dia udah tinggal di luar kota, saya agak deket memang tinggal rumahnya. Tolong ditengok ke rumah cepet katanya. Nah, saya udah ada di rumah, ngapain Mas? Ibu saya meninggal di tempat sajadah jam 9 pagi, kan berarti sholat apa itu? Sholat duha, bayangkan tuh, Masya Allah. Sementara Allah SWT juga menyebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka benar-benar dia mendapatkan kebahagiaan. Dan ketahuilah hidup di dunia ini hanyalah penipuan. Allah Akbar. Kata orang fata morgana katanya. Dan kita sudah sering tertipu kan ya? Sering? Iya, nggak usah diceritain. Nanti ngenes itu. Udah kita jadikan ilmu untuk kita saja, untuk waspada, barangkali begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu bagian saja. Tema barangkali ya, masih jam 10:30 ya. Betul ya? Barangkali ada setengah jam, ada begitu nggih? Ada pertanyaan atau apa barangkali? Monggo nggih. Nggih. Alhamdulillah, jadi intinya memuliakan hidup di masa senja ini garis besarnya jadi gimana Kak? Apa saja yang harus kita kerjakan ini? Karena memang kalau Pak Anwar bilang jamaah ekonominya sempat katanya. Push. Ya, sudah sangat sepuh sekali. Jadi Sempat. makanya materi ini kami tunggu gitu, memuliakan hidup di masa senja. Garis besarnya ini bagaimana caranya kami mulia hidup di masa senja ini? Apa anunya ya, kiatnya gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Tadi di belakang ada Bu. Oke, sekalian. Satu kali Pak. Sekalian dah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan mengenai persiapan kita di masa tua. Okay. Kita kan persiapan tempat tinggal. Mohon apa sih nasihat Ustaz gitu, kalau misalnya kita memilih tempat tinggal itu di lingkungan 50-50 lah gitu, antara Islam sama non-Muslim gitu. Terus di tempat itu juga berdekatan lah gitu, nggak begitu jauh dari rumah kita ada gereja. Apakah itu mohon nasihat Ustaz, apakah kita tetap di situ jadi situ atau kita cari tempat yang di situ lingkungan Islam semua? Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ya. Ada beberapa kiat tadi ya. Apa saja kiatnya? Ya. Bapak dan Ibu bisa membuka pada halaman Oh, ada lagi. Oh, nggih, monggo, sekalian. Nggih. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini kebetulan kita di sini memang tadi seperti Ustazah Syarifah bilang sempat ya, sangat sepuh sekali. Terus kemudian bekal untuk akhirat itu memang akhirnya kita cari kesana kemari, gitu kan. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan juga, selain kiat-kiat itu, apa lagi yang harus kita jaga? Karena memang
godaannya di luar itu luar biasa. Mungkin kalau di tempat seperti ini kita ada komunitas, suasananya itu memang mendukung, ya. Okay. Tapi di luar sana itu banyak, dan kemudian bisa jadi kita juga lebih sering di luar, ya, dan kemudian lebih banyak yang di sana. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayak lagi? Kesada lagi nggih, monggo. Sekalian. Monggo nggih. Sekalian. Ya. monggonya siap aja dah. siap aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini mungkin terkait anak yang masih mengurus orang tua Ustaz. Sejauh mana kita bisa menghantarkan orang tua kita ini bisa hidup mulia di masa selanjutnya gitu, menjadi kewajiban kita gitu Ustaz. Untuk misalnya orang tua yang belum terlalu baik ibadahnya gitu, walaupun terkadang kalau dikasih tahu misalnya jadi ribut apa bagaimana enaknya itu Ustaz, apa diem aja apa bagaimana? Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam. Cukup? Ada? Sampun? Baik. Ini saya menuliskan ada beberapa kiat-kiat ya, mulai dari halaman 87 sampai 96. Nah, nanti silahkan dibaca aja ya. Mulai, jadi saya tuliskan tadi kiat-kiat kalau sudah senja, bagaimana meningkatkan dan memaksimalkan umur kita ini, amal kita yang sepertinya kalau dihitung dibandingkan dengan yang muda kok kita udah gak sampai, gitu kan ya. Saya menghitungnya atau menuangkannya di sini mulai dari bagaimana kita memiliki niat sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin ya itulah batas kemampuannya. Gitu. Sungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh. Ya. Walaupun nggak nyampe menurut ukuran yang lebih mudah sama mama, tapi kita lakukan sungguh-sungguh gitu. Apa contohnya? Sholat ada tumak ninahnya. Kalau taraweh ya cari tempat taraweh yang ada tumak ninahnya, jangan yang ngebut. Nah, ngebut nanti engselnya bermasalah. Iya, pulang sholat ngapain keseleo? Tadi taraweh. Waduh, karena mengebut ini imamnya, Masya Allah ya. Apa di antara contoh sungguh-sungguh? Saya yakin Bapak dan Ibu datang di pengajian ini pasti satu aspeknya adalah tanda mujahadah. Sungguh-sungguh. Iya. Ini tangga sungguh-sungguh kita. Karena apa? Ingin memperbaiki kualitas amal kita. Ingin memperbaiki cara berpikir kita. Ingin memperbaiki barangkali tadi komunitas kita, teman bergaul, teman ini dan sebagainya, yang itu akan punya pengaruh. Iya. Itu dinawaikan itu saja, itu sudah masuk dalam kategori sungguh-sungguh dan itu memaksimalkan. Kan sudah kan kita pernah dapatkan kisah seseorang yang membunuh 99 orang itu kan ya. Nah, ya kan? Dikatakan saya bisa tobat enggak? Enggak. Yang ngomong gitu bunuh sekalian 100. Tanya lagi, saya masih bisa. Syaratnya apa? Sederhana, kamu pindah aja deh. Meninggal di saat perjalanan pindah, belum sampai tujuan. Terjadilah perdebatan. Ya, di mahkamah malaikat. Barangkali ya, belum ada mahkamah konstitusi. Itu ini orang masuk surga apa enggak, hitung aja deh katanya, kata Allah, hitung ukur diukurlah, ternyata dia meninggal itu memiliki jarak yang dekat dengan tempat tujuan. Itu kan orang sungguh-sungguh. Ibu-ibu kesini ngaji sampai sini
Maaf sama ya, materi nggak paham. Bikin catatan lupa di mana tadi catatannya. Dia pengen di rumah mau ngulang lagi, catatannya hilang tak kemana ya. Tapi Allah sudah catat bahwa dia bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk ya melaksanakan perintahku, maka aku akan berikan banyak jalan. Kita diberikan jalan oleh Allah karena kesungguhan apa? Mudah bergaul, ya, merasa happy, senang dengan menutup aurat. Ini bagian dari kesungguhan kita lagi sejatinya. Iya, mungkin nama kita nggak terkenal, tapi kayaknya kalau ketemu orang pakai kerudung itu kok adem. Masya Allah. Di sini juga saya jelaskan, nanti bisa dibaca aja ya. Menguatkan ibadah dengan ilmu. Nah, ini penting juga ini. Ya kan ya. Orang yang sudah kayak kita ini kan ibadahnya ya gampangnya udah macem-macem deh ya. Betul kan ya? Dari pergi ke musola sampai pergi ke Baitullah, kira-kira begitulah ya. Yang sudah sampai ke sana gitu kan ya. Apa yang kurang biasanya? Ilmunya. Makanya maaf, banyak orang kadang-kadang komentarnya pedes kepada kita, ya, itu kerudungnya udah panjang, tapi kalau ketemu saya mah asem. Apa sebabnya? Ilmunya kurang. Karena apa? Mestinya orang yang pakai kerudung panjang itu menggambarkan tentang kesempurnaan seseorang, nggak asem gitu kan ya. Apa? Kecut. Manis. Orang itu kalau ketemu kayaknya udah kenal lama gitu. Banyak kan kita ketemu orang yang soleh solehah itu baru kenal, kayaknya kok sudah akrab. Karena apa? Dia punya ilmu itu. Karena apa? Dipandang dia adalah saudaranya. Masya Allah, indah sekali. Ini baru aspek itu ya, mungkin aspek yang lain juga sama. Nanti bisa kita luaskan apa lagi. Makanya dengan ilmu itu mengapa kita jadi tahu, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu kan karena ilmu. Betul nggak? Kalau nggak karena ilmu, ketemu tetangga mobilnya baru, stres kita. Iya, dia yang punya mobil, kita yang sakit, kan rugi, ya kan ya. Mestinya dia punya mobil, kita ikut seneng karena apa? Alhamdulillah bisa nebeng dah. Kan enak mikirnya begitu. Karena apa? Punya ilmu. Wah, saya ngaji kalau naik motor kayaknya sekarang ini mah udah lemes ini, masuk angin. Cari kawan dah. Cari kawan yang punya mobil aja. Biar apa? Besok kalau dia ikut ngaji, saya bisa bareng. Baik nggak? Baik. Masya Allah. Tapi nggak mudah ini. Karena apa? Separuh kehidupan kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Egois. Ya. Masya Allah. Ini penting ini. Ini penting ya. Itulah ilmu. Makanya di dalam buku Ta'limul Muta'alim, penulisnya nama Syekh Az-Zarnuji menyebutkan hanya satu yang membedakan manusia dengan makhluk lain termasuk hewan-hewan katanya. Selebihnya sama. Kita makan, hewan makan. Kita tidur, hewan tidur. Kita berantem, hewan berantem. Kita perlu pasangan hidup, hewan pasangan hidup. Tapi hanya satu aja, katanya apa? Tolabul ilmi. Ada monyet menuntut ilmu. Ada monyet ambil kursus karena apa? Besok mau ikut lomba katanya. Ada nggak? Nggak. Siapa yang tolabul ilmi? Hanya manusia. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan hanya satu tok. Nggak ada yang lain. Apa itu? Tolabul ilmi. Maka kalau ada orang nggak tolabul ilmi, simpulkan sendiri dah. Masya Allah, luar biasa ini, keren ya pokoknya.
Nah, nanti bisa dicek di Ta'limul Muta'alim. Masya Allah. Juga memelihara ibadah yang dianggap ringan dari sisi fisik. Bayangkan ya, kalau sudah usia senja itu kan bukan ibadah yang berat-berat ya, yang ringan-ringan aja, tapi dijaga. Apa ibadahnya? Ibadahnya sabar. Orang sabar itu ibadah nggak? Isbiru wasobiru warobitu. Tuh, bukan cuma isbir sabar, sobiru. Apanya? Sobiru itu musyarakah bainas naini. Kalau isbir itu pribadi, personal aja. Kalau wasobiru bikin kesabaran dengan orang lain, membangun budaya kesabaran dengan orang lain, musyarakah dia. Masya Allah. Jadi kalau ada perkumpulan kok tidak ada sabarnya, wah ini gawat. Kita berkumpul itu karena apa? Ada sabarnya. Harus diajarin sabar. Iya, harus diajarin sabar nih. Bukan diajarin serbu gitu. Enggak, sabar. Nabi aja mau perang, suruh berangkatnya dalam peperangan Nabi ke tempat musuh, biasanya Rasul suruh masuk kampung atau melakukan penyerangan setelah sholat subuh. Lihat dulu, kampung itu ada orang sholatnya enggak? Kalau ada yang sholat, pulang, enggak usah. Kalau enggak ada yang sholat subuh, serang. Masya Allah, luar biasa ya. Hari ini enggak, temennya pengajian, beda firqah, diserang juga. Ampun dah. Piye ki karepe ya. Masya Allah, ngeri ya, ngeri. Ini karena apa? Tidak ada ilmu masalahnya. Masya Allah ya. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Nah, betul ya. Udah senja maksain diri, wah repot deh. Rusak nanti badannya rusak. Iya, jangan maksain diri. Yang ringan-ringan aja nggak apa-apa. Wah, saya sakit. Kan ada dalam hadis, di sini saya sebutkan, bisa dibaca Bu, halaman 137. Ini sengaja, ini memang riset ini, buku walaupun tipis ini riset pengalaman, riset pertanyaan, riset banyak orang. Seseorang al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin, seseorang manakala dia di jalan yang baik ya, lalu sakit, maka dikatakan kepada malaikat, Allah SWT berkata kepada malaikat, uktub lahum mithla amalihi, tulis amalnya atau pahala amalnya seperti di saat dia sehat. Kan boleh dikatakan orang yang senja itu sejatinya sudah sakit, kan begitu ya, dibandingkan yang 40. Walaupun bapak dan ibu nggak terima, masa saya dikatain sakit, tapi dibandingkan yang umur 40 ya, karena apa? Nggak bisa maksain diri, betul nggak? Nah, Masya Allah. Nah, orang yang sudah senja dan masa mudanya atau di usia senjanya, terutama usia sehatnya, dia memiliki amalan-amalan yang baik, tiba waktunya sakit, maka seseorang kan berkurang bisa beramalnya ya, maka dia tetap ditulis sempurna pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kalau sudah senja justru punya cita-cita atau punya alasan tidak melakukan sesuatu. Ngapain nggak baca Quran? Udah tua ini. Iya, itu. Ngapain nggak sholat? Udahlah yang muda-muda aja lah, saya udah diwakilin sama cucu saya. Oh, dia hafal Quran dia. Itu kan. Masing-masing harus berusaha semampunya. Karena apa? Semampunya itu dia dicatat seperti di saat dulu dia sempurna. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin bapak dan ibu diajak putranya untuk apa? Umroh, umpama ya, atau ya semoga kan ya,
Dulu waktu bisa umroh sendiri, tawaf tiap waktu. Begitu sekarang udah senja diajak sana. Diajak tawaf pertama udah, ayo, suara kuat. Kakinya udah nggak kuat ya, karena sakit. Iya, dia nggak bisa berkali-kali, hanya satu saja. Maka dia tetap ditulis pahalanya sempurna. Allahu Akbar, luar biasa ya. Bapak dan Ibu biasanya hari raya ngasih apa itu? Angpau. Waktu kerja dulu orang bagiannya 100.000 semua. Wah, 100. Sekarang udah senja, udah pensiun, tabungan berkurang. 5.000. 5.000 aja. Cucunya, Mbah dikit amat sih. Tapi walaupun 5.000, dia dihitung sempurna seperti Allahu Akbar. Ini caranya begitu. Nabi udah kasih tahu cara, nggak usah khawatir. Walaupun udah senja tuh nggak ada apa ya, tidak ada apa barangkali ya. Mati-matinya lah amal kita ini. Walaupun sudah senja. Allah, udah usah khawatir, tetap ditulis. Ya istiqomah jadi. Masya Allah. Ya. Menjaga rutinitas oke, menyenangi ibadah. Nah ini juga menyenangi ibadah yang dilakukan orang lain, walau diri sendiri tak mampu. Ya pastilah ya. Udah senja nggak kayak yang muda kan ya, nggak usah iri, temennya masih kuat, ngiri, jangan udah. Lakukan aja apa yang mampu dilakukan. Mengusahakan hal yang baik agar ditiru ataupun dilakukan orang lain. Nah waktunya. Memang kita nggak bisa sempurna, tapi kita bisa menjadi guru bagi siapa? Anak kita kayak cucu kita kayak. Untuk apa? Memperpanjang usia amal kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruman wa ajruman amila biha bighairi ayangkus. Siapa yang menyontohkan yang baik itu ditirukan oleh orang lain, maka dia dapat bagian dari apa yang dia lakukan dan dapat bagian dari orang yang menyontohkan tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah kira-kira ya. Ini jawaban nomor berapa ya, pokoknya gitu ya. Nah ini gimana tempat tinggal itu monggo aja. Kalau saya ini saya ya. Ini masing-masing mungkin enggak sama jawabannya. Saya mungkin karena udah nawa itu jadi dai, jadi guru. Saya tinggal di Cipayung itu memang hitungannya saya tinggal di kawasan yang kualitas orang beragama belum baik, termasuk ke Cipayung. Memang itu pakai riset kita dulu. Riset. Mengapa dulu kita ke Cipayung, Mandor Hasan kita pilih jadi markas tempat tinggal kita dari tahun 90? Karena di Cipayung itu kelurahan Cipayung, gerejanya 11. Iya, menurut risetnya Dr. Imam Zamroji. Lalu kemudian Dewan Dakwah merekomendasikan agar mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jakarta segera tinggal di kawasan itu. Emang ada sejarahnya kalau itu. Saya kemudian tahun 2000 karena di Cipayungnya di Mandor Hasan di daerah sekitar itu udah banyak kawan-kawan, saya mulai melakukan survei lagi, pindah ke daerah Pondok Rangon, pinggiran Jakarta. Itu juga pakai nawe itu memang itu. Kalau nawe itunya kita berdakwah, tinggal kita di dekat tadi non muslim, gereja itu penting. Sekurangnya apa? Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. Dan sepertinya hari ini tidak ada lagi negeri hijrah sejatinya. Semuanya sama buat kita. Iya. Mengapa? Kalau kita baca orang Jepang masuk Islam karena apa? Karena apa ini? TKI dari Indonesia, bayangin. Yang ke sono TKI aja orang Jepang jadi Islam. Gimana kalau yang ke sana
itu Ustazah Syarifah ke sono, habis semua itu. Islam semua itu. Nah, itu baru TKI-nya aja, bayangin itu. TKI-nya orang kerja itu mengislamkan Jepang. Dahsyat. Di YouTube ibu-ibu bisa lihat. Kemarin ada seorang doktor dai Dewan Dakwah yang dulu ditugaskan Muhammad Nasir ke Inggris, dan beliaulah itu yang kemudian dengan teman-temannya berhasil membeli gereja pertama di Inggris yang dirubah jadi masjid itu, dan kemudian beliau sekarang pindah tinggalnya di Malaysia. Itu begitu memang. Mengapa tadi ayat tadi bunyinya gini, indah sekali ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kanal mu'minu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah sebuah kaum, orang-orang kafir di situ, orang-orang yang rusak di situ, dia tidak bakalan mendapatkan azab dari Allah sepanjang kamu di situ. Khitabnya kepada Rasulullah. Dan Allah sekali-kali juga tidak bakalan menurunkan azab di kawasan penduduk yang seperti itu sepanjang mereka yastaghfiruna, mau mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau saya, sepanjang ibu-ibu kuat, tadi keluarga dari kuat, di situ aja. Iya. Iya. Jadi sekarang itu kalau dakwah itu saya juga menyebutkan, maaf ya kalau kita mau ingat tentang sejarah dakwah di Indonesia. Yang usia saya atau lebih daripada saya, yang asalnya mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, selalu ada di kota itu kauman, betul ya? Kauman. Kauman itu adalah cara para ulama Islam, atau mungkin dulu disebut pangeran, sultan-sultan Islam, atau wali-wali Islam, untuk apa? Untuk membuat satu area daerah yang itu adalah daerah muslim, maka disebut dengan kauman. Secara sejarah begitu. Makanya di situ kan ada masjid, ada alun-alun, ada pasar, ada di situ, itulah komunitas. Emang begitu. Tahun 90 di Cipayung itu nggak ada orang kerudungan kecuali istrinya Ustadz Muzayyin sama istrinya Ustadz Imam. Saya belum nikah soalnya mau masuk ke sana, masih bujangan. Hanya itu aja. Sama Ustadz Anuri agak akhir-akhir 94. Dolos. Oh, Dolos itu markasnya gerejanya si Royandi Hutasoid. Pernah denger ya? Partai apa dulu? Partai Kristen Indonesia apa ya? Partai, ya itulah pokoknya ya. Pokoknya itu dah. Itu dekat dari situ. Ada markasnya memang 1 hektar atau apa bangunan. Masya Allah, qadarullah wa masya fa'ala. Itu masih ada tapi sudah enggak berfungsi dan ini. Karena apa? Disitulah banyak kawan-kawan kita yang tinggal bikin TPA, bikin ini. Wah, situ tuh. Iya. Oh, dikepung udah. Iya, udah. Jadi emang begitu harusan. Nah, itu nawaitunya mesti begitu. Nah, iya. Pokoknya kita jangan sampai kalah sama mereka. Atau jangan sampai kalah sama tambal ban di pinggir jalan itu. Tinggal aja di situ dah pokoknya. Kata orang Madura, ini tanah-tanahnya Gusti Allah katanya. Gitu udah. Situ udah, insya Allah itu bagian dari dakwah ya. Tapi kalau memang nggak kuat, namanya udah nggak kuat ya. Ya monggo lah, mana yang terbaik deh. Tapi sengaja Bu, pokoknya kita beli tanah, bebasin tanah yang pernah ke Cipayung ya, dekat HKBP itu nawe itu memang kita harus cari tanah di dekat markas mereka. Alhamdulillah sekarang jadi markas dakwah, anak-anak belajar di situ secara langsung, merubah kawasan itu. Sekarang orang nggak pakai kerudung di situ malu, dan orang akan mudah yang nggak pakai kerudung berarti Kristen. Itu aja udah di situ, gampang udah. Nah itu penting, itulah apa ya? Itulah dakwah ya, itulah dakwah. Masya Allah. Gitu nggih, monggo ini
Kalau kuat, kalau nggak kuat ngajak kawan. Nah, bikin pengajian di situ. Apa kayak kelompok TPA atau apalah, belajar Iqra dan apa, di situ bertahan. Insya Allah. Ini penting ini. Terus apalagi yang harus dijaga ya, semuanya lah pokoknya dijaga, yang kuat tadi ya. Insya Allah. Sejarah mana? Oh ya, orang tua tadi ya. Bagaimana kita sebagai anak memuliakan orang tua. Ya memang prosesnya macam-macam, tinggal mana yang disenangi ya. Memang orang tua kita ini kan ya namanya orang tua ya, kita mau berubah semuanya tidak mungkin. Mungkin ada sebagian orang tua, nak tolong besok saya diberiin Quran yang saya mudah untuk baca, udah segera carian Quran yang paling tulisannya gede-gede. Itu barangkali anunya, alat masuknya itu dulu. Jangan yang lain-lain yang belum kepikir, nanti berantem akhirnya. Karena apa? Dakwah ini kan poinnya banyak, luas banget. Kita kadang-kadang maaf-maaf karena sudah kadung fokus di A ini, pokoknya ini dulu. Padahal yang ini itu sumber masalahnya. Berantem mulu kalau di sini. Ya kalau sudah berantem kan tidak bisa berdakwah. Makanya mengapa para founding father kita ya, apa ya, bapak-bapak pejuang muslim kita itu ya, mereka mengapa yang penting Indonesia merdeka dulu. Kalau merdeka nanti dakwah bisa jalan. Pak Nasir menyebutkan kita rubah dari RIS jadi negara NKRI biar apa? Kita mudah untuk berdakwah. Ya. Makanya tadi itu kalau ini pikiran saya ya. Barangkali di tengah kita sulit ngasih bantuan ke Palestina, ya terpaksa kan nego dengan penguasanya Palestina, siapa? Israel dan Amerika. Itu pikiran saya. Ya, benar kalau gitu ini. Walaupun bukan ideal dan tidak bisa menjamin bahwa ini pasti sukses, enggak. Tapi gimana kalau enggak begitu? Kita akhirnya kan kepedulian kita kepada Palestina itu dari demo ke demo, dari doa ke doa, dari bikin surat pernyataan, habis itu ngirim bantuan. Itu tok. Karena apa? Tidak ada kesempatan tokoh muslim atau siapapun dia nego dengan si penguasa tanah itu sendiri. Kan harus nego itu. Ya kan? Tanah dikuasai preman. Negonya sama siapa? Ya harus sama premannya. Kalau enggak mah berantem gitu. Mati-matilah katanya. Saya yang kuasa ini. Itu daruratnya gitulah kira-kira. Sederhananya ya. Saya membayangi, saya bukan pemain politik dan bukan pengamat politik, enggak, tapi oh iya juga ya. Saya memahami mungkin mengapa kok terpaksa masuk di sana. Itu. Dan rupanya strategi dan maaf ya. Saya dapat informasi rupanya yang mengusulkan BOP itu bukan Trump sama Netanyahu, bukan, tapi Mesir dan Qatar. Mengapa? Ya si penguasa itu kan dua orang itu. Lalu bersepakatlah negara-negara muslim termasuk Indonesia. Untuk apa? Daripada ndak, udahlah kita itu ikut ngomong lah di forum resmi, walaupun ya nggak penak itu kan ya, digebukin sama warga Indonesia. Iya itu. Tapi orang duta besar Palestina untuk Indonesia seneng mereka. Karena apa? Ya ini usaha baru gitu. Karena apa? Kami udah mentok. Harus ada orang di luar kami yang ikut ngomong. Wallahualam. Karena memang informasinya katanya ya, ini kan kata-katanya aja. Yang pengen menggagalkan BOP itu justru Netanyahu. Gitu. Karena apa? Kalau itu sukses, Netanyahu kan malu. Akhirnya Palestina diakui dan dibangun. Mas ini kan 2 juta orang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak punya rumah, keluarganya mati, nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada makanan. Kita mau bantu, tapi nggak boleh sama yang jaga sama itu. Ini gimana? Susah. Emang kita lempar. Nah, kalau kita lempar
mudah lah. Masalahnya itu aja tuh. Iya, gitu. Jadi ini hal-hal yang barangkali ya alon-alon ilmunya gitu. Sepertinya, saya memahaminya begitu. Kira-kira begitu. Wallahu alam, mungkin pengamat lain oke kan ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita lihat. Jadi kira-kira begitu contohnya. Sudah cukup nih? Lewat. Mohon maaf. Udah tadi, nggih. Jadi kalau kepada orang tua tadi ya, kasih apa yang disenangi. Biasanya baca Quran, biasanya kita beliin. Kalau kasus orang tua saya karena di kampung, saya beliin Quran yang paling gede. Nah, udah beliin paling gede. Rupanya suruh ngirimin lagi lah Quran yang dulu kasih kawan saya, dia juga nggak punya Quran yang gede. Ya udah, tak bawain lagi, tenang aja, bawain lagi. Nah, emang gitu aja Quran. Yang kedua, kalau ada waktu, ada dana, ada kesempatan, orang tua itu kita ajak bersilaturahmi. Kita bertemu kepada orang tua yang lain yang menurut kita dia sudah memiliki kebaikan yang lebih. Biar apa? Orang tua kita bisa belajar melihat, oh iya ya, bener kamu kalau gitu ya. Itu udah tua daripada saya. Ngasih kaca tebel baca Iqra. Saya juga lah, tolong cariin guru. Barangkali nanti begitu. Penting itu. Iya. Enggak pakai kerudung atau apa. Ya begitu, kita carikan mana, dikenalkan, diajak ke pengajian yang cocok. Orang tua ya dicarikan pengajian yang cocok dengan usianya. Jangan yang keras-keras barangkali. Wah, itu hancur kan. Ya, orang tua kita takut nanti. Oh, kamu ngajinya begitu ya? Enggak lah saya. Jangan, carilah yang cocok ya, yang halus-halus barangkali ya. Yang pelan-pelan, yang ini insya Allah begitu kan. Nanti diajak umroh kalau punya duit, doain, doain. Kemarin kan Iqra-nya nggak lulus ini. Doa biar segera khatam Iqra di depan Ka'bah nih. Insya Allah. Penting. Jadi banyak cara insya Allah. Pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika ngantri beras ke Mesir, dalam Al-Quran disebutkan la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kamu nanti masuk jangan cuma dari satu pintu, masuklah dari berbagai macam pintu insyaallah. Ngoten demikian sementara. Nggih. Saya ini baru dengar baru ada di pikiran saya yang saya sampaikan tentang BOP ini. Jadi itu jalur pemikiran begitu itu dari mana dia? Saya ini belum bisa masuk gitu. Karena selama ini kami ini kita ya Ustaz nggak tahu. Kami ini sangat mengecam BOP ini perasaan banget. Kita udah kerja, udah repot-repot boykot segala macam, udah makan baik segala macam. Duitnya dikasih dengan begitu aja tuh. Iya. 17 triliun tuh. Oh itu maksudnya buat buat menyokong itu preman gitu. Jelasan bisa saya masuk pikiran. Masya Allah. Karena menurut saya bahwa mantuka bintu munkaron pada koyur ya. Masya Allah. Nanti babi lisan, nanti babi kolbi. Dari gak ada iman. Ini kayaknya kok gak ada iman jadinya ya jangan kan membenci lu kalau teman. Ya gimana tuh kan? Biasa, banyak perang. Alon-alon ya. Semakin tua itu harus alon-alon penuh hikmah dan bijaksana. Masya Allah, katanya gitu. Yang pertama ya. Jadi gagasannya BOP itu dibuat. Palestina itu ada 2 juta penduduknya yang tadi saya sebutkan. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, hanya bisa napas tok. Karena apa? Napasnya nggak dihancurin. Bisa napas tok aja udah. Masya Allah. Nah, negara-negara Islam khususnya pengen bantu. Sementara yang menguasai tempat itu siapa? Iya. Bayangkan berapa kali ya bantuan dari Eropa yang NGO itu kan dibunuh juga, nggak bisa masuk juga, apalagi yang Muslim gitu. Maka kemudian
Qatar dan Mesir, menurut informasi itu gimana kita ya? Makanya kan sering kayak Prabowo ke Timur Tengah atau apa. Rupanya itu ada pertemuan-pertemuan yang ya memang iya, gitulah ya kan. Bagaimanapun Prabowo itu kan ahli militer, bagaimanapun dibandingkan kita. Sementara Quran ngajarkan kepada kita bahwa sesuatu itu mesti dilakukan oleh orang yang ahlinya. Kita ini bukan ahlinya. Mau kita berdebat kayak apa, kita ini bukan ahlinya, hanya otak-atik gatuk. Apalagi ustadz lah ya, gambarnya untuk masalah ini. Tapi kalau ustadz bicara tentang sholat taraweh itu 8 dalilnya, yes. Tapi untuk perang kan masih jarang kan. Nah, sama satu lagi gagasannya Turki bertiga nih. Ya, oh kayaknya gini aja deh, mungkin bahasa sederhananya. Kita harus membuat persatuan yang itu melibatkan Amerika dan Israel. Mengapa satu? Nah ini Donald Trump itu sejatinya kan sudah turun ya, sudah turun. Tapi Israel kan hanya percaya kepada Trump masalahnya. Itu loh masalahnya. Jadi kita sederhana nego kayak di rumah tangga deh. Suami kita galak banget, bahkan tidak masuk kategori suami yang soleh barangkali. Tapi kalau kita mau apa kira-kira mantu anak, ngobrolnya sama siapa? Sama suaminya enggak? Enggak mungkin kan ngobrol sama Pak RT. Pak RT-nya soleh nih, enggak mungkin. Sederhana aja loh kita nih. Ini pikiran saya, ini kan pikiran saya nih. Sederhana aja. Nah, biasanya itu masanya si Israel, si sama Netanyahu nih. Nah, jadi Netanyahu ini adalah partai kanan. Partai kanan itu adalah Yahudi yang pokoknya membunuh itu dipandang ibadah masalahnya. Itu loh. Nanti coba cari di YouTube itu. Kata Yahudi kanan membunuh orang di luar Yahudi itu ibadah masalahnya. Doktrinnya begitu. Gitulah ya. Nah, sementara si ini percayanya hanya ngomong, yang didengar itu si Donald Trump. Walaupun Donald Trump sedang turun. Nah, ini orang dia punya kuasa nih. Kita pepet aja lah si Donald Trump ini untuk ngobrol. Tentu namanya negosiasi pasti kan tidak mengikuti satu kemauan kan ya. Pasti apakahnya win-win solution katanya gitulah ya. Bagi yang suka negosiasi ya, saya katanya hanya negosiasi sama istri aja loh saya nih. Hari ini nanti buka puasanya pakai ayam apa pakai terong, itu aja suami istri suka berantem, betul nggak? Betul nggak? Coba punya pengalaman nggak? Iya kan, ini pakai cola apa es manis, itu aja berantem sampai terawih, akhirnya nggak terawih. Itu kan ya. Nah, ini yang dipikirin apa? Dipikirin zona perang yang jadi kuasa, bayangin. Rumit, ya pasti rumit lah, pasti rumit. Tapi kalau kita mau sederhanakan, saya ya nego-nego dikit kalau sedang dakwah di lapangan, menghadapi nganterin anak dakwah, dai dewan dakwah di lapangan diusir, kan harus ada negonya. Kafir dia, kita serang aja, enggak mungkin. Nego dulu lah. Ya, mungkin ada 1-2 orang yang bisa masuk lumayan, Taif takluk. Walaupun Nabi diusir, ditawarin sama malaikat Jabal kan ya, udahlah tak blekinnya sematek kabeh wis. Kata Nabi, ndak, arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Hai malaikat, aku sedang minta kepada Allah agar lahir dari tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembah kepada Allah dan tidak syirik. Biarin orang tuanya nggak mau, udah biarin deh, yang penting anak-anaknya aja deh. Itulah yang kemudian kita kembangkan dalam konteks Iqra itu. Iqra itu berangkatnya dari situ, Bu. Kalau yang tua, sing tuwek ora kena
Dididik, gitu kan ya, diajak perang malah ngeluarin celurit. Udahlah, anak-anaknya aja deh, ajarin Iqra. Nanti kalau dia sudah Quran, kita tampilkan dalam acara haflah, orang tuanya kita undang. Alhamdulillah anaknya si bapak yang musuh, tapi tidak usah disebut yang musuhi, gitu kan ya, sudah khatam Quran. Seneng nggak kira-kira? Seneng. Oh luar biasa ini pendekatannya dai, ya. Kalau dai itu kan haram untuk apa ya, memandang sesuatu itu serba jelek, harus husnudonnya didahulukan. Itu dai positifnya. Karena apa? Allah yang bolak-balikkan hati itu Allah. Gitulah kira-kira. Bantuannya gimana? Kalau tidak salah di dalam itu BOP itu ketua pembangunan itu dari Palestina. Coba ikutin aja berita, cari. Jadi sudah disepakati ketua pembangunan BOP itu adalah pemerintahan Palestina. Gitu loh. Tapi uangnya yang ngontrol siapa? Iya, Amerika. Jangankan perang, uang kita aja yang ngontrol sono. Betul nggak? Dewan Dakwah pernah dapat bantuan, bayangin, dari Raja Saudi 27 miliar, baru cair 6 bulan. Karena apa? Amerikanya mesti ke Amerika dulu sana muter muter ke Eropa, baru balik lagi ke Megabank Syariah baru. Karena apa? Mega Syariah Muslim, dia mau untuk tanggung jawab, kan begitu kan ya, yang mungkin yang dekat dengan perbankan pasti harus siapa yang menjamin duit ini masuk. Nah, dahsyat ya, itu baru duit, ini perang, begini. Lain hukumnya lain gitu, hukumnya lain. Iya, kadang-kali itu, tapi ya tetap tidak ada yang bisa menjamin BOP ini sukses. Karena apa? Ya biang keladinya Amerika sama Israel. Tapi kan tidak salah kita mencoba. Karena apa? Kita pengen segera membantu saudara-saudara kita. Wallah akbar. Mungkin itulah. Nanti kurangnya kita ngobrol-ngobrol lah, insya Allah. Dan ini rumit, ini memang rumit, mit lah pokoknya ya. Karena semua negara yang besar-besar yang punya nuklir, punya senjata, tumplek-blek di situ gitu. Jadi bukan orang yang sekedar punya pedang gitu. Masya Allah. Wallah alam bisawab. Demikian. Mohon maaf. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang barokah, penuh maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.